Baiklah, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6B akan memaparkan materi kami yang berjudul Efektivitas Pendidikan Orang Dewasa. Sebelumnya, yang terhormat kepada Ibu Yanti Carmela Ningsi, SPD MPD, dan Bapak Somedran, SPD MPD. Dan tak lupa pula teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Baiklah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, pemaparan materi yang pertama akan dipaparkan oleh Saudara Maulana. Kepada Saudara Maulana Malik, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Pengertian efektivitas pembelajaran. Menurut Nana Sudjana 1990 sampai 1950, efektivitas dapat diartikan sebagai tindakan keberhasilan siswa untuk mencapai tujuan tertentu yang dapat membawa hasil belajar secara maksimal. Sedangkan menurut Sumardi Surya Subrata 1990 sampai 5, efektivitas adalah tindakan atau usaha yang membawa hasil. Dari beberapa pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas tingkat keberhasilan yang dicapai dari penerapan suatu model pembelajaran. Dalam hal ini diukur dari hasil belajar siswa. Apabila hasil belajar siswa meningkat, maka model pembelajaran tersebut dapat dikatakan efektif, begitupun sebaliknya. Adapun prinsip belajar orang dewasa. Malcolm Knowles 1986 menyebutkan ada 4 prinsip pembelajaran orang dewasa, yakni yang pertama, orang dewasa perlu terlibat dalam merancang dan membuat tujuan pembelajaran. Mereka mesti memahami sejauh mana pencapaian hasilnya. Yang kedua, pengalaman adalah asas aktivitas pembelajaran. Menjadi tanggung jawab peserta didik menerima pengalaman sebagai suatu yang bermakna. Yang ketiga, orang dewasa lebih berminat mempelajari perkara-perkara yang berkaitan secara langsung dengan kerja dan kehidupan mereka. Dan yang keempat, pembelajaran lebih tertumpu pada masalah atau problem centered dan membutuhkan dorongan dan motivasi. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Maulana karena telah menjelaskan materi tadi. Materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu pengertian pendidikan orang dewasa. Nah, pendidikan orang dewasa itu adalah suatu proses yang menumbuhkan keinginan untuk bertanya dan belajar secara berkelanjutan sepanjang hidup. Bagi orang dewasa, belajar berhubungan dengan bagaimana mengarahkan diri untuk bertanya dan mencari jawabannya itu sendiri. Itu menurut Panen dalam Suprijanto tahun 2008. Menurut Sunarno tahun 2007 menyebutkan beberapa asumsi yang membedakan pendidikan anak atau pedagogi dan pendidikan orang dewasa atau andragogi, yaitu yang pertama ada konsep diri. Nah, konsep diri orang dewasa tidak lagi tergantung pada orang lain karena ia sudah mampu menentukan pilihan pada dirinya karena telah memiliki kematangan. Yang kedua ada pengalaman. Orang dewasa memiliki pengalaman yang baik mereka selama belajar dalam lingkungan kerja maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Dari pengalaman inilah, maka setiap orang dewasa sebagai peserta didik dapat dijadikan sebagai sumber belajar dengan saling tukar ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu kesiapan untuk belajar.
Nah, orang dewasa akan siap untuk belajar apabila materi yang akan mereka pelajari dirasakan sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Karena tujuan belajarnya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar semakin mampu meningkatkan peranannya dalam masyarakat. Yang selanjutnya yaitu karakteristik pendidikan orang dewasa. Nah, proses belajar bagi orang dewasa memerlukan kehadiran orang lain yang mampu berperan sebagai pembimbing. Belajar bukan cenderung digurui. Orang dewasa cenderung ingin belajar bukan berguru. Orang dewasa tumbuh sebagai pribadi dan memiliki kematangan konsep diri. Selanjutnya yaitu karakteristik orang dewasa menurut Knowles tahun 1986 berbeda dengan asumsinya dibandingkan dengan anak-anak. Asumsi yang dimaksud adalah konsep dirinya bergerak dari seorang pribadi yang bergantung ke arah pribadi yang mandiri. Manusia mengakumulasi banyak pengalaman yang diperoleh sehingga menjadi sumber belajar yang berkembang. Orang dewasa perlu belajar melalui pengalaman. Pengalaman orang dewasa adalah sumber pembelajaran yang penting. Pembelajaran mereka tidak berkesan melalui teknik-teknik berasaskan pengalaman seperti perbincangan dan penyelesaian masalah. Baiklah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Asmania. Kepada Saudari Asmania saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran orang dewasa dan juga metode pembelajaran orang dewasa. Yang pertama itu mengenai tujuan pembelajaran orang dewasa. Jadi di sini ada menurut Lunandi dalam Asmin 2005 yang menyatakan bahwa proses pendidikan orang dewasa itu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, memperkaya pengetahuan, meningkatkan kualifikasi teknis, dan jiwa profesionalisme para pesertanya. Jadi proses pendidikan orang dewasa itu harus mengakibatkan perkembangan pribadi dan peningkatan partisipasi sosial dari individu yang bersangkutan. Selanjutnya ada metode pembelajaran orang dewasa. Di sini ada 6 metode pembelajaran orang dewasa. Yang pertama itu tentukan tujuan pembelajaran. Nah, jadi di sini itu menentukan tujuan pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu menciptakan suasana yang nyaman dan bersahabat. Mengapa harus seperti itu? Tentunya untuk merasakan sebuah pembelajaran itu tentunya kita harus memiliki suasana yang nyaman dan juga bersahabat agar supaya dalam proses belajar mengajar tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dan yang ketiga itu mulailah memaparkan materi pembelajaran. Nah, umumnya dimulai dari penjelasan konsep yang dilanjutkan dengan rincian yang rinci. Jadi upayakan agar peserta didik itu tertarik dengan memberikan pendapat dari pengalaman-pengalaman yang mereka miliki dan sebagainya. Terus juga ada yang keempat yaitu pancing peserta untuk mengungkapkan pendapat. Nah, yang ini juga metode pembelajaran yang juga luar biasa karena memancing peserta untuk mengungkapkan pendapat. Jadi peserta didik itu bisa mengungkapkan pendapatnya sendiri. Dan yang kelima yaitu beri penguat dan penghargaan. Nah, setiap peserta didik itu ketika diberikan sebuah penguatan ataupun penghargaan, maka mereka itu akan mendapatkan ibaratnya mereka itu akan lebih termotivasi dalam proses belajar mengajar tersebut. Terus yang keenam itu lanjutkan materi berikutnya. Nah, semakin banyak peserta mengungkapkan pendapat, ide, dan gagasan yang berkaitan dengan materi sebenarnya, maka semakin jelas pula pembahasannya. Mungkin itu saja moderator, terima kasih. Baiklah, terima kasih kembali kepada Saudari Asmania. Baiklah teman-teman, itulah tadi pemaparan materi kami yang berjudul efektivitas pendidikan orang dewasa. Kami mohon maaf apabila ada salah kata, kepada Allah kami mohon ampun. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.